Satu, dua, tiga, kita mulai ya. Kali ini podcast yang kedatangan dua orang tamu pedagang pinggir jalan ya mas? Ya Silakan mas. perkenalkan masing-masing. Mungkin dari masnya siapa namanya? Oh saya dari Fakih, saya panggil saja Fakih dari Sejalan Kopi depan Rutan Surakarta. Mungkin dilanjut mas ya. Saya Muhammad Haji Buana, mewakili dari pedagang belut di Pasar Beponang. Nah ini dua-duanya pedagang jalanan atau pedagang toko atau di mall gitu mas? Lebih tepatnya sih ya pinggir jalan sih karena kita kan pakai gerobak. Mungkin yang Mas Haji Sama Sama. di jalan juga. Di jalan juga, pakai gerobak juga mas? Kalau gerobak sih enggak. Terus sistemnya jualan belut itu gimana sih mas kalau di pinggir jalan gitu? Sistemnya waduh kadang-kadang. Antara mo. Sekarang ada bikin soal. Enggak, maksudnya gini, itu nanti orangnya tiba-tiba berhenti di pinggir jalan langsung bayar gitu mas. Gini beli belut satu ikat gitu, satu ekor gitu atau gimana gitu? Kita sistem jualannya per kilo mas. Per kilo, ya? Per kilo berapa ya mas? Per kilo itu tergantung ukurannya mas. Itu ada ukurannya masing-masing ya? Ada. Oh, biasanya berapa yang dijual mas? Yang paling banyak peminatnya itu yang kecil, yang 55 per kilo. 55 cm? 55.000. Oh 55.000 per kilo. Kalau masnya sendiri jualnya per cup berapa mas? Kalau perka paling murah itu 10.000. Nah, Hmm. itu masih espresso jadi belum pakai susu, Belum nggak pakai pakai susu. gula. Susunya yang jual atau? Ya nggak punya dong. Oh, nggak punya susu kok jualan susu mas? Ya nggak apa-apa kan biar dapat susu. Oh gitu ya mas, oke. Terus, mas ada sedikit pertanyaan ya mas, masuk saja ke inti acara. Yang pertama, sudah berapa lama jualan di Ya, pinggir jalan? yang mana dulu nih, Mas? Bebas, Haji? boleh jawab yang Mas mana Haji dulu? dulu aja monggo. Kalau saya udah setahun lebih sih. Yang Itu bener. sebelum PPKM, lockdownan tuh. Tapi kan ini lockdown udah ada lebih dari setahun mas. Nggak tahu. Lupa. Jadi sebelum corona itu mulai Menyerang. ya, udah jualan ya. Jualan. Kalau masnya sendiri, mas Fakih sendiri, Kalau aku sebenarnya bukan jualan sih, lebih ke tim karena Oh, aku kan ke tim. tim kedua sebutannya karena dulu kan awalnya Street Coffee. Awal banget tuh nama Street Coffee Agustus 2020 sampai akhir Januari, terus awal Januari itu rebranding ulang jadi namanya Sejalan Kopi. Lah aku masuk tim kedua. Tim pertama udah keluar, resign, terus aku jadi tim kedua sekarang jadi untuk temen-temen tim lagi untuk Sejalan Kopi sampai ini September, jadi Januari sampai ini September ya, sekitar 8 bulanan untuk Sejalan Kopi lah. Tapi kalau untuk Sit and Coffee itu sudah sampai berapa? Setahunan ada. setahun. Itu Oh. pertama cuma konsep teman-teman ngumpul gitu biasa gitu. Ya nggak, emang dulu teman-teman di Sragen ada namanya tuh 2,5 kopi itu pakai kombi, jadi pakai kijang, mobil kijang. Nah itu ownernya ini punya kenalan yang namanya 2,5 kopi itu kenalan. Terus akhirnya pengen bikin akhirnya. namanya konsep sepeda kopinya Indonesia. Oke. Solo kan jarang. Kalau di Jogja kan ada calling, di Jakarta juga lah. Solo pengen itu. Nah namanya Street Coffee. Terus rebranding karena Street and Coffee didaftarin Haki. Kalau untuk brand-brand itu nggak bisa karena Street Oh. jalan, Coffee juga nama kopi. Haki kayak punyanya Luffy itu mas. Bukan, Oh, itu beda ya? Haji itu. Oh, beda. Sebatang kara itu pak. Kalau mas Haji sendiri sejarah berdirinya jualan belut ini gimana mas? Itu berawal dari lihat-lihat ada warung makan belut, wah ramai banget, wah ada peluang usaha nih, lumayan buat supplier belut lah. Oh, Dan sekarang berlanjut sampai sekarang kan. jadi emang masnya itu nggak kreatif ya? Emang lihat di jalan aja langsung Ya, gitu? peluang. Peluang kan berarti, bagus ya. Yang kedua, bagaimana kondisi saat ini dengan adanya PPKM mas? Siapa dulu yang mau jawab? Mas Haji dulu. Kalau dari saya itu awal-awalnya emang jadi sepi pelanggan, tapi lama-lama udah stabil sekarang. Tak kira Makin lama- malah makin banyak. Akhirnya lama-lama bangkrut mas. Udah bukan Omset cabang, ya. sebelum PPKM dan sesudah berapa mas? Kira-kira saja, jangan dipikir beneran ntar dihitung mas. Kira-kira ya jangan sebut nominal lah. Enggak sih, kira-kira Nggak aja. bisa. 1 juta mungkin. Sehari ya 1 juta dapat lah. Itu sebelum PPKM? Atau sebelum Kalau sesudah? sesudah kalau awal-awal itu sehari cuma 100. Waduh, parah Tapi banget. kalau sekarang itu ya udah stabil. Udah stabil, 1 juta kembali atau lebih mas? Tambah. Tambah. Kalau Mas Fakih sendiri, omset sebelum dan sesudah PPKM?
Sebelum sih lumayan, paling sehari 50 cup ya, bukan 50 juta atau 50, tapi amin ya Allah gitu. Kalau 50 cabang di Indonesia ya, amin. Amin. Ya awalnya kan menjadi 30 tuh turun karena kan bukanya biasanya kalau PPKM tuh kita ajukan karena biasa idaman-idaman para cewek itu keluar jam 9 gitu. Ijo-ijo sama coklat-coklat ya. Jadi kita pagar oranye. Kak siasati buka lebih awal, tutupnya lebih Akhir. akhir dong, lebih awal juga dong. Oh, kirain lebih akhir. Jadi ya itu kadang kita mensiasati dengan diskon, jadi ya yang penting kita masih survive, jualan dulu, apapun nama juga jualan naik turun kan, kayak hidup juga kan berputar. Putar berarti seret ya. Berarti Mas Waki ini pinter ya. Jadi kalau ada kemungkinan menurun penjualan, ada kan diskon gitu ya, Mas. Diskon plus Mas Oci gak mau ngadain juga ya diskon gitu. Beli satu lalu dapat satu gitu mungkin Mas. beli satu tuh dari 1 kilo kali, rugi ya. Gimana Mas menurut Mas Haji dan Mas Waki untuk kedepannya selama PPKM ini buat para pedagang yang lain? Mungkin ada pesan-pesan atau apa gitu? Mas Haji dulu monggo Mas. Ya, saya mah akhir-akhir aja. Kalau dari saya sih ya jangan menyerah sih. Soalnya saya juga Nasib loh. Soalnya saya itu awal-awal juga waduh, gak cuman 100 sehari. Buat untung aja belut aja tiap hari bisa mati sekilo. Nanti suka bisa dimakan. Iya. Ya masa Tiap hari jual. makan belut juga bosan. Kasih tetangga sedekah. Wah. Saya kikir. Oh, itu salah satu tips untuk kaya ya, jadi pelit ya. Oh, bagus. Kalau Mas Waki gimana? Kalau Kedepannya buat kedepannya sama buat para teman-teman, pedagang lainnya. ya tetap survive apapun yang terjadi. 1-2 keuntungan tuh bukan berarti rugi, tapi yang pasti kita masih survive dan berjalan untuk kedepannya itu udah alhamdulillah gitu. Soalnya kan kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Yang penting kita jualan dulu istiqomah gitu. Kita kan sambil kegiatan terus diskon atau sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Ya intinya kan kita tetap banyak temen, banyak kolega atau banyak info, kita insya Allah akan rezeki dibukakan sendiri. Yang penting masih tetap bisa jalan gitu. Ini pasti kan semua pernah jualan dan ngerasain jualan ya Mas. Kalau andai kata pada hari itu barang tidak laku akan diapain Mas, mungkin Mas pakai? Kalau di kopi sendiri kan barang tidak ada yang maksudnya intinya barang yang buang, apalagi sisa. Kalau sisa kan Mas bisa masukkan freezer, dan barang di minuman powder kopi itu nggak maksudnya cepet basi gitu. Beda kalau makanan kan. Kalau Nabi kan juga sama paling mati kan. Tinggal caranya seperti apa. Kalau di aku ya dimasukin freezer atau kita upselling sendiri gitu. Kalau Mas Haji sendiri? Dari saya kan ternak lele ya, jadi Lele kan belum Mas tadi belum. Kan itu include semua ya Mas, mulai dari lele, terus apa lagi Mas Haji? Belut, ikan, koi, kolam renang. Waduh. Oh, Mas Haji ini usahanya banyak ya ternyata ya. Banyak. Selain jual belut apa lagi Mas yang jual itu tadi ikan lele dan sebagainya? Yang penting bukan jual diri. Wah, kayaknya nggak laku. Nggak laku Mas. Apa lagi? Ya ini mas-masnya ini kan jual di pinggir jalan ya Mas. Itu pernah ngerasain dibubarin Satpol PP atau diangkut mungkin gitu? Pernah nggak Mas Waki atau Mas Haji? Kalau saya pernahnya cuma diancam doang sih. Diancam gini mau dinikahin gitu Mas. Oh, Kebetulan keluarga saya laki Mas. No itu anak itu. Ya cuma diancam doang sih. Cuma diancam doang. Ngancamnya gimana Mas ngomongnya? Ya besok kalau nggak segera ditutup bakalan kita Tutup. sendiri. Ya udah tetap nekat tapi Itu nggak ada. Oknum Satpol PP ya Mas? Iya, minta-mintain. Nah Masnya itu pas ditanyain dibilangin gitu tuh panik atau stroke atau kejang atau kenapa gitu? Ada pura-pura pingsan. Apa pura-pura kesurupan lumba-lumba mungkin? Pura-pura dikit Mas. Tak kira kan Masnya jualan lele gitu kan. Siapa tahu punya kodam ikan lele. Gitu. Jadi kalau ngamuk jadi ikan lele gitu Mas. Oh lele nggak kepok nih. Kalau Mas Waki sendiri pernah mengalami hal yang sama mungkin? Kalau di sejalan khususnya tempat
depan rutan tuh sering Sering, malah buat langganan. Karena apa? Satu, depan rutan ada spot untuk foto, hidup lampunya, terus pusat kota, pinggir jalan, depan kita ada coffee shop, rame juga. Itu sering buat foto mampir. Jadi biasanya sampai apa Pak itu? Yang akhir-akhir ini yang sampai itu ownernya dipanggil ke Pol PP karena kan ya adalah oknum dia pakai Pol PP tapi rada beringas gitu. Ini pokoknya harus tutup jam segini. Nah bosku kebetulan datang dan ngepasin, ditanya bosnya mah itu Pak, tak sampaikan. Akhirnya ngobrol, Paknya kurang lebih kayak ngotot gitu loh. Pokoknya besok harus ke kantor. tutup gitu. Oh harus kantor. Oh ya pokoknya tutup sama ke kantor lah. Senin kemarin ke kantor. Akhirnya ketemunya bukan Paknya itu. Berarti intinya itu hanya menggertak. Bapaknya bukan bapak yang itu khusus untuk yang menangani gitu. Ini kemana gitu loh kok kayak gini, atau punya nama kah atau hanya untuk sekedar ini buat bahan untuk laporan, bahasanya dia udah nangkep nih untuk khusus. Soalnya dulu kan sempat ada sampai di penjara kan yang punya kopi shop lah itu. Kenapa kita cari makan? Yang di atas cari apa? Wah, itu loh. Mereka nggak cari, dikasih. Oh iya, kan dari kita. Yeah. Dari kita seharusnya mereka membawa berapa persen untuk hasil jerih payahnya untuk kembali ke rakyat. Tapi kan gitu. kebanyakan oknum Satpol PP kan nggak berpikir sejauh itu. Nah, iya. Nggak serasional itu. Makanya. Nah, kemarin akhirnya dipanggil, akhirnya tak tanya kenapa. Udah seperti itu saja. Ya udah besok prokes dan kok gitu tuh ya, nggak ada kayak apa gitu loh. Nggak ada solusi lain gitu. Soalnya itu beda juga kayaknya ibaratnya di sini ya, di depan sana rame itu kadang ternyata ada laporan. Oh di sana rame. Itu kurang tahu, namanya juga jualan sikut menyikut single menjual biasa. Udah biasa. Bahkan masa kebabalan Sirkelnya anak pang. Sirkelnya anak pang. Nah, neramo sing ora apa lah bilang gitu Mas. Jadi ya dinikmati wae gitu. Kayak udah apa lagi Paknya bilang ditutup. Nah, kita matiin doang. Biar pergi Europe kene. Gitu wae. Oh itu salah satu trik menghindari dibubarkan ya. Mungkin bisa ditiru Mas Haji. Bener Soalnya mati itu itu hidup lagi. pagi. Pagi beda soalnya. Aku kan malam lebih sering karena PPKM biasanya untuk jam 9 malam jalan. Itu mungkin coronanya keluarnya jam 9 malam baru mungkin. keluar jalan-jalan, mungkin naik ride coronanya. Dulu naik ride tuh berapaan sih? Biasa here-herekan dulu apa lah. Gitu. Oh ya, untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan buat oknum Satpol PP atau pemerintahan tentang PPKM ini. Silakan Mas Haji atau Mas Fagi bisa. Kalau untuk pesan-pesan untuk pemerintah ya sama sih, maksudnya bukan hanya ngasih kebijakan saja, tapi ya kasih solusi untuk rakyat-rakyat kita gitu lah. Apalagi yang terdampak PPKM kan banyak yang tutup, kan terdengar kan namanya berita-berita sampai ada yang snack tutup, ada yang hatinya tutup, wah kayak yang di atas ya, gitu. Nah begitu pokoknya, yang penting kan tetap semangat apapun yang terjadi, kita tetap survive. Kayak ibaratnya kita tetap sama teman-teman relawan. Aku juga ikut relawan, ada Solo Murup, ada beberapa warga bantu warga, ada teman-teman ngadem dan jaga sama atau apa itu membantu di ibaratnya grassroots bawah tanah. Dalam artian kita tetap underground. Kita di pang-pangan bagi-bagi ada pang-pangan ya udah gitulah pokoknya. Jadi yang penting selagi kita bisa, kita bareng-bareng, Indonesia pasti bisa kok. Ya, walaupun tanpa ya itulah pokoknya. Begitu. Ya. Mas Haji ada pesan mungkin? Nggak ada. Cukup itu. Blood lover ya. Daripada nanti ada yang jualan bakso di depan rumah Pak. Oh, sering lewat. Mukanya gonta ganti. Oh. Kirain cuma satu, katanya kekar jualan bakso, bawanya iPhone. Gue nih helm Pol PP juga. Ya itu dari sekilas podcast hari ini. Dari Mas Fakih dan Mas Haji, terima kasih atas waktunya. Ya. Jangan kapok datang dan main ke sini ya Mas. Siap. Kita akhiri saja podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.